Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan dikaruniakan satu kehidupan yang baru yang dapat kita nikmati sepanjang hari ini. Dan dengan pertolongan Tuhan kita dapat melakukan banyak hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, memberikan pertolongan, memberikan hikmat, memberikan tuntunan. Mengucap syukur hari ini, di awal hari, pagi hari ini, kami bersama-sama dengan Sobat Messenger akan belajar kebenaran firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, mengumulkan apa yang dikehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami yang terbatas, sehingga firman Tuhan yang kami baca menjadi rema dalam kehidupan kami, bread of life yang boleh mengenyangkan jiwa kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan dari perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Hagai. Kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ke-11. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 hingga ke-11. Demikian firman Tuhan. LAI berikan judul di sana, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi runtuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Amin. Dengan firman Tuhan yang berbahagia, setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema merenungan kita pada pagi hari ini adalah jangan linglung. Jangan linglung. Satu kali saya pergi makan bersama dengan sahabat saya.
Kami mengendarai mobil yang menjadi milik sahabat saya. Setelah asik makan bersama, menikmati malam, tiba waktu untuk kami pulang. Tetapi ketika ingin masuk ke dalam mobil, teman saya menjadi terkejut. Dia mencari kunci mobil itu, tidak ada. Dia ingat-ingat, apakah tertinggal di rumah makan. Kami kembali ke sana dan tidak didapatkan kunci mobil itu. Kemudian teman saya mulai menengok ke dalam mobil. Dan ternyata kunci mobil itu masih ada terpasang di dalam mobil. Sehingga kami tidak dapat masuk. Ternyata teman saya lupa untuk menarik kunci mobil ketika akan turun keluar dari mobil. Ketika keluar, kemudian dia menutup pintu mobil tanpa menyadari bahwa kunci mobil tertinggal di dalam mobil. Karena begitu semangatnya teman saya untuk segera dapat menikmati hidangan yang merupakan rumah makan favorit bagi dia. Bapak Ibu punya pengalaman yang sama tentu. Ada beberapa di antara kita kemudian tertinggal kunci mobilnya di dalam mobil. Atau kita pernah mengalami pengalaman yang lain. Ketika kita memasak, kita lupa untuk memasukkan salah satu bumbu ke dalamnya. Karena satu hal, kemudian ada telepon, atau kita melakukan hal yang lain, sehingga hal yang utama yang menjadi prioritas itu lupa kita kerjakan. Mungkin kita juga pernah mengalami satu pengalaman. Kita mencari-cari kacamata kita supaya dapat membaca. Kita bingung, di mana kacamata itu? Di mana saya letakkan? Kita bertanya kepada sahabat kita. Kita bertanya kepada keluarga kita. Di mana kacamata? Kita lupa bahwa kacamata kita tertempel di atas kepala kita. Kita melewatkan satu prioritas yang besar yang harusnya kita kerjakan, kita lakukan. Sehingga kita menjadi teledor. Kita linglung, kita lupa akan hal yang utama yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Karena itu jangan linglung. Jangan lupakan apa yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani ada banyak rupa tanggung jawab. Ada banyak kegiatan, aktivitas yang harus kita kerjakan, kita lakukan dalam keseharian kita. Tapi kita juga menyadari ada tanggung jawab utama. Ada hal-hal yang di prioritas kita yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Sehingga apa yang utama itu ketika kita kerjakan, kita lakukan, maka akan menghasilkan hasil yang memuaskan, yang baik. Tetapi apabila yang utama itu kita lupakan, yang prioritas itu kita abaikan, akan berakibat sesuatu yang merugikan kita. Seperti tadi, terlalu ingin segera makan, lupa mencabut kunci mobil, satu hal yang utama ketika kita meninggalkan mobil kita. Sehingga berakibat kesulitan untuk pulang. Atau kita terganggu oleh berbagai hal yang menginterupsi kita, mengintervensi kita. Sehingga kita break sejenak, dan ketika memulai lagi ada sesuatu yang tertinggal. Misalnya seperti memasak tadi. Ketika sedang memasak, ada telepon masuk. Selesai telepon, kemudian kita melanjutkan masak kita. Ada bumbu yang lupa kita masukkan. Dan hasilnya masakan kita menjadi kurang enak.
kurang sedap. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, Nabi Hagai sebagai perantaraan dari Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, berbicara kepada orang-orang Israel. Ketika mereka mulai kembali ke Yerusalem setelah selama 20 tahun mereka ada di dalam pengasingan di Babilonia. Dan Tuhan Allah menegur orang-orang Israel ketika mereka kembali ke Yerusalem. Mereka hanya memikirkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bangsa Israel hanya fokus kepada pemenuhan diri sendiri. Makanan mereka, minuman, penghasilan, kehidupan hari demi hari yang harus mereka penuhi. Mereka melupakan bahwa Tuhan Allah semesta alam, Allah bangsa Israel lah yang sudah memimpin mereka keluar dari tanah pengasingan, yang memelihara kehidupan mereka hari demi hari. Dan Tuhan Allah mengingatkan kepada mereka untuk selalu memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, bangsa Israel ketika mereka pulang dari pengasingan, mereka lupa. Mereka mengalami penjajahan atas bangsa-bangsa lain. Mereka dibuang keluar dari Yerusalem karena mereka tidak mentaati Tuhan Allah. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan Allah. Tetapi mereka bersandar kepada kekuatan mereka sendiri menghadapi berbagai kesulitan, tantangan. Bahkan ketika ada serangan dari bangsa-bangsa yang lain. Karena ketidaktaatan mereka kepada kehendak Tuhan. Karena mereka mengabaikan dan tidak menyembah kepada Tuhan Allah. Bangsa Israel kemudian dijajah oleh bangsa Babel. Bahkan mereka diasingkan, dibuang, dibawa ke kerajaan Babel. Dan ketika mereka kembali dari Yerusalem, mereka linglung. Mereka melupakan betapa Tuhan Allah sudah melihara kehidupan mereka. Mereka tidak belajar dari pengalaman kehidupan mereka di masa lalu. Ketidaktaatan mereka kepada kehendak Tuhan. Mereka yang tidak datang untuk menyembah kepada Tuhan Allah akan mengalami penghukuman. Mereka sibuk dengan kebutuhan akan diri sendiri. Maka Tuhan Allah melalui Nabi Hagai menegur bangsa Israel. Dikatakan demikian, ya. Perhatikanlah keadaanmu. Lihatlah keadaanmu sekarang ini. Engkau membangun rumahmu dengan papan yang baik, tetapi rumah Tuhan engkau biarkan tetap menjadi reruntuhan. Rumah Tuhan, bait Allah, melambangkan akan kehadiran Tuhan Allah Yahweh yang sudah memelihara kehidupan bangsa Israel. Tapi orang-orang Israel, mereka tidak membangun rumah Allah. Mereka tidak membangun bait Allah yang melambangkan kehadiran Allah. Tetapi mereka menyibukkan diri untuk bekerja, berusaha memenuhi kebutuhan makan, minum, sandang, papan mereka. Tapi dikatakan semua itu sia-sia tanpa Tuhan Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Maka diingatkan kembali untuk mereka membangun rumah Allah yang melambangkan kehadiran Allah, yang akan memberkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka, memenuhi segala kebutuhan mereka
setiap hari. Jangan lupakan kasih Allah. Jangan lupakan kehadiran Tuhan Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengatakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus menyadari bahwa semata-mata hidupnya adalah anugerah Tuhan. Maka segala hal yang dia lakukan, baik di dalam perkataan, perbuatan, keputusan yang kita ambil, ataupun sikap-sikap hari demi hari, hanya untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, ya betul, dalam keseharian kita punya berbagai tugas tanggung jawab yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Tapi kita tidak boleh melupakan prioritas utama kehidupan kita, anak-anak Tuhan, yaitu memiliki relasi yang dekat dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan sumber kehidupan kita setiap hari. Setiap kali kita orang Kristen mengabaikan, ibadahnya nanti saja. Ini ada satu pekerjaan yang lebih penting. Kan ibadah itu tiap minggu. Sesekali tidak hadir ibadah karena ada sesuatu yang penting, ini pekerjaan, bisnis yang punya keuntungan yang besar. Atau anak-anak remaja. Wah, hari ini ada undangan ulang tahun. Minggu depan kan masih ada ibadah remaja. Tidak apa-apa, tidak datang. Minggu depan masih ada ibadah remaja. Kalau ulang tahun kan setahun sekali. Kita mengabaikan akan ibadah kita, relasi kita dengan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Tuhanlah yang memberi berkat. Tuhanlah yang memberikan segala hal apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari. Sama seperti nasihat atau firman Tuhan melalui Nabi Hagai mengingatkan kembali untuk bangsa Israel punya prioritas yang utama untuk datang menyembah Tuhan setiap hari. Demikian juga setiap kita. Orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini, di tengah berbagai kesulitan yang kita hadapi, pergumulan yang harus kita lalui, berbagai rupa tugas tanggung jawab yang harus kita selesaikan, kita tetap mengingat Tuhan Allah kita yang melihara kehidupan kita setiap hari. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu, segala perbuatan kita, perkataan kita, sikap kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni apabila dalam kehidupan kami mengabaikan Tuhan. Kami melupakan akan kasih karunia Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Kami berfokus kepada diri kami sendiri. Apa kebutuhan kami, kesenangan kami, itulah yang kami kejar, yang kami lakukan. Dan kami melupakan relasi kami dengan Tuhan. Ampuni kami. Hari ini kami belajar untuk terus bertanggung jawab, memiliki kerinduan hati untuk
relasi yang dekat setiap hari dengan Tuhan. Itulah prioritas utama dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan, yang harus melekat erat dengan Yesus Kristus, yang adalah pokok anggur dan kami adalah carang-carangnya. Berkati, sehingga kami terus bertumbuh, makin kuat dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus, di tengah berbagai perkara yang kami hadapi. Kami serahkan ya Tuhan, untuk sepanjang hari ini, setiap kami Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah bersama-sama, untuk kami terus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, baik doa, baik puji-pujian dan ibadah. Sungguh kami mengerti kehendak Tuhan yang harus kami kerjakan sepanjang hari ini. Dalam perjalanan-perjalanan kami, Tuhan berikan perlindungan dalam segala hal apa yang kami lakukan. Tuhan Yesus akan berikan pertolongan, dan itu semua membawa keberhasilan, pemenuhan kebutuhan di tengah keluarga kami. Berdoa untuk setiap kami yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan Yesus hiburkan kami, terus berseru berharap kepada Tuhan Yesus, dan berikan pemulihan, kesembuhan, bahkan mujizat-mujizat Tuhan boleh terjadi atas diri kami yang sakit, yang lemah tubuh. Bagi kami yang kesepian, kami yang berduka, kami yang ada di dalam pergumulan, sungguh Tuhan hiburkan kami, berikan kekuatan, pengharapan untuk terus kami setia kepada Yesus Kristus. Bagi kami yang berbeban berat, sungguh Tuhan berikan hikmat jalan keluar untuk kami dapat menanggungnya di dalam Yesus Kristus. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, kami yang duduk di dalam pemerintahan. Sungguh Tuhan berikan hikmat, berikan kesungguhan hati, kejujuran, keterbukaan dalam menjalankan tugas tanggung jawab di dalam pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah-daerah, sehingga keberadaan anak-anak Tuhan ini boleh menjadi terang dan garam, alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk terus setiap hari terhubung dengan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil, tutur kata, perbuatan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau terus lindungi, peliharakan di tengah berbagai krisis yang harus dihadapi. Tuhan berikan hikmat bagi pemerintahan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan. Sungguh semua itu dapat bersinergi membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati seluruh rakyat Indonesia, kami yang beragam, yang berbeda satu dengan yang lain, tapi kami diikat oleh satu Indonesia untuk saling memperhatikan, saling mengasihi, menghargai dalam keberbedaan, sehingga masa-masa sulit yang kami hadapi dapat kami lalui bersama dengan bergandengan tangan. Kami serahkan ya Tuhan, negara kami Indonesia ini hari demi hari terjadi pemulihan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, mengingat betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, untuk terus bersandar kepada kasih karunia-Nya dan taat kepada segala kehendak dan rancangan Tuhan yang memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, jangan linglung, jangan lupakan akan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Miliki relasi yang dekat dengan Tuhan, itulah yang utama, yang terus-menerus harus kita bina, dan kita setia melakukan kehendak Tuhan. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan, berkat Tuhan itu selalu akan dicurahkan. Tuhan Yesus berkati kita semua.